aku baru merasakan. Aku join di gereja, banyak temanku yang wah kowe iki sregep banget ning gereja Iya, wae, iya. rasa ning gereja wae sinau waean ngono. Ya, oke. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Terserah kalian menontonnya mau pagi, siang, sore, malam, kapanpun itu. Disapa kembali para sedherek sedaya. Berjumpa kembali di podcast yang luar biasa, channel kita yang sungguh istimewa di Lurung Kamulyan episode kali ini. Sik. Miku kok nutupi. Nah, di episode kali ini karena kita kemarin di episode perdana dan yang selanjutnya itu dengan sesepuh gitu ya. Sekarang kita akan menghadirkan sesuatu yang baru, energi yang baru, pemuda-pemuda, karena ini mendekati Hari Sumpah Pemuda. Ya, Wah, sesuai banget. Jauh banget. Sesuai banget. Tapi kan di setel tanggal 28 September apa Oktober? Agustus katanya. Iya, tapi kan nanti tetap akan Sumpah Pemuda juga, ya, apa-apa lah. Bravo, Po. Gitu, kita ini akan nanti kita menghadirkan dua remaja, dua pemuda yang sungguh luar biasa, kakak beradik. Nanti kita akan berbicara lebih banyak, tidak jauh-jauh juga, masih berkaitan tentang Lurung Kamulyan atau jalan menuju kemuliaan gitu ya. Terus nanti kita akan membahas, maksudnya mengulik, mungkin ada kesamaan dari apa yang akan diceritakan oleh teman-teman kita, narasumber kita ini, Mas Johan dan Mbak Diani ya. Ya. Iya. Oke. Itu yang mungkin teman-teman juga merasakan gitu, teman-teman di rumah, siapapun, baik yang dari adik-adik, remaja sampai yang orang tua, itu mungkin pernah merasakan, wah aku juga pernah seperti ini, aku juga pernah mengalami seperti ini. Nah, ini siapa tahu bisa menjadi sharing yang positif gitu ya Mas ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita simak yang satu ini. Jangan kemana-mana, karena saya nggak kemana-mana. Di situ aja, karena saya di sini aja. Oke, diperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini, pada episode ini adalah dua kakak beradik, yang satu sangat cantik, yang satu sangat ganteng, kualik. Guys. Bener banget. Guyu, Yes. woi. Masa orang Yes. guyu. Angeli lo. Yang satu cantik, yang satu ganteng. Ya. Mas Ya. Johan dan Mbak Diani. Oke. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak, kita akan berkenalan lebih dalam lagi. Yang pertama dari Mas Johan dulu, mungkin bisa memperkenalkan nama lengkapnya, Mas. Ya. Nama saya Alexander Johan Pramudito, biasa dipanggil Johan. Oke. Mas Johan, tepuk tangan Mas Johan. Selanjutnya, Oke. Nama aku Gabriela Diani Kusmawi Jayanti, biasanya dipanggil Diani. oke, Gitu. Mbak Diani. Tapi sebelum kita mulai, sederek sedaya dan Mas Johan, Mbak Diani, sebelum kita mulai ada baiknya kita minum. Oh iya. Oke. Minum. Ini diilangi ya segelnya karena belum ada sponsor. Besok kalau mungkin ada sponsor boleh masuk ya, mendukung channel kami. Gitu ya. Boleh. Gila, seger banget loh ini airnya. Oh, karena ini dari pegunungan alami. Oh. Jadi kebetulan Katanya belum di endorse. memang belum. Jadi ini dari gunung. Memang yang ngambil ini khusus Pak Danang Wijaya. Langsung ngambil dari gunung nih. Oh. Oke, Mas Johan dan Mbak Diani, kita akan Oke. berbicara karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal kemarin itu, bintang tamu perdana itu adalah yang sepuh. Sekarang yang remaja. Nah, kita akan membahas
seperti apa toh apa keluh kesah mungkin yang dihadapi oleh remaja itu yang seperti apa yang berkaitan dengan lurung kamulyan. Namanya lurung kamulyan dalam bahasa Indonesia adalah jalan menuju kemuliaan. Nah, namun sebelum jauh ke sana saya mungkin ke Mas Johan dulu. Ini kan berkaitan tentang gereja ya. Ya. Mulai dari kapan Mas Johan itu aktif di gereja misalnya atau mungkin terlibat ikut kegiatan apapun lah di gereja itu mulai dari kapan? Ya, saya terlibat kegiatan di gereja itu sekitar tahun 2017-an. 2017-an. 2017 atau 2018. Awalnya waktu kelas 5 SD atau 6 SD itu kan saya ikut komuni pertama. Saya setelah selesai komuni pertama itu ditawari Putra Altar. Putra Altar. Tetapi, Misdinar ya? Ya, misdinar. Kalau zaman sekarang misdinar. Nah, tetapi pada waktu itu kan udah mau kelas berapa? 5 atau 6. Saya mikir-mikir, wah ini nek Putra Altar mesti nanti sibuk ini terus nanti UN ini gimana ini? Terus jadinya nggak jadi ikut Putra Altar gitu. Nggak jadi ikut Putra Altar, nggak jadi ikut UN juga. Ya tetap UN dong. Tetap UN ya. Oke, tak kira Putra Altar ora terus UN-nya juga ora. Ya. Nah, terus mulai pertama kali ikut kegiatan di gereja itu pertama kali kegiatan lektor. Dan kegiatan dulu saya ikut Komsos gitu. Oh, pernah ikut Komsos? Dulu. Ikut Komsos itu kira-kira pas kelas berapa ini? Tadi kan 5 6 kan mau ikut PA nggak jadi. Ya. Terus masuk lektor itu mulai kelas berapa? Mulai lektor itu kelas 7, kelas 8. SMP ya berarti. Terus Komsosnya? Terus Komsosnya juga kelas 7, kelas 8. Kelas 7, kelas 8. Terus setelah itu kelas 9 mau UN lagi toh. Nah, terus break. Sampai sekarang break Komsosnya. Ikut Komsosnya break karena UN. Sesuk ora sah sekolah wae Mas. Gara-gara sekolah yo ora melu apa-apa he. Kelas 6 arep melu PA enggak jadi karena ujian nasional. SMP ikut Komsos juga metu karena ujian nasional. Sekarang sampai sekarang kalau untuk teman-teman yang ikut Komsos saya salut bener. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman Komsos ya. Ini keren nih. Oke, terus begitu dulu dari Mbak Diani. Mulai aktifnya kapan? Aku mulai aktif itu di paroki 2019. 2019 berarti 3 tahun terakhir ya? Iya, jadi itu aku SMA. Sebelumnya emang aku komuni pertama juga di Gamping. Ditawarin juga buat ikut Putra Altar, tapi aku nggak ikut. Karena ya kayak Johan tadi kayak ikut Putra Altar kayaknya banyak makan waktu kayak terlalu kayaknya nggak dulu deh gitu. Iya. Makanya aku nggak ikut Putra Altar, terus di lingkungan karena OMK di lingkungan itu digabung sama PIA. Jadi dulu tuh kayak nggak aktif gitu semuanya. Nah, aku ikut di lingkungan. Oh, di paroki tidak sama sekali. Di paroki apapun ya. Iya. Tapi di lingkungan ikut. Apa yang di lingkungan? Aku dulu SD habis komuni pertama, aku langsung ikut join di lingkungan karena di lingkungan aku punya teman. Oh. Nah, terus habis itu aku mulai berani untuk ikut di paroki karena dulu di SMA aku ikut paduan suara. Dulu ikut paduan suara, aku tahu, aku suka padus nih, aku suka nyanyi. Kenapa aku nggak ikut di paroki, ikut nyanyi? Betul. Ya, makanya itu aku ikut join dulu ngisi pesta nama. Ngisi pesta nama. Oke. Di tahun 2019 itu pertama kali aku join di paroki. Dari mulai awal menjadi orang Katolik ya itu berarti ya. Akhirnya di paroki itu 2019. Berarti sangat lama. Oke. Terus Mas Johan. Kembali ke Mas Johan dulu. Tadi sempat off dari mulai SD. SMP juga SMP ya karena off. Ya ini yang terakhir berarti SMP ya. Ikut Komsos terus hilang. Terus ini kan kalau saya lihat hasil riset dari teman-teman kan Mas Johan juga terlibat di lektor. Nah, apa yang akhirnya membuat Mas Johan itu memutuskan untuk aku tak aktif meneh lah, tak melu meneh dan lektor gitu loh. Memilih di situ karena lektor itu kan sesuatu yang berpengaruh juga sebenarnya dalam Ekaristi kan dia membacakan bacaan sabda-sabda Tuhan juga kan itu kan tugas yang sungguh luar biasa juga. Nah, itu apa yang akhirnya membuat Mas Johan ke situ gitu? Ketika setelah Krisma ada pendaftaran lektor khusus untuk
peserta Prisma. Nah, waktu itu mungkin kayaknya aku bisa baca, kayaknya bisa nih Oke. ikut lektor. Nah setelah itu daftar lektor, isi formulirnya. Habis itu karena yang daftar dikit jadi saya langsung masuk. Langsung masuk. Jadi jalur undangan. Ya kalau API kalau sekolah jalur prestasi gitu ya. Di mulai ikut tryout ning SMA gitu terus diundangi mlebu gitu ya. Langsung. Oke. Nah, di lektor itu sendiri dari yang tentunya kan dari lama tidak aktif, tidak tahu kehidupan di gereja mungkin ya, maksudnya kegiatan dinamikanya seperti apa, akhirnya masuk di lektor. Ada sesuatu yang ditemukan nggak, maksudnya wih jebul kayak yang ini gitu misalnya, hal apa gitu? Sebelum saya masuk ke kegiatan-kegiatan di gereja itu ya saya biasanya cuma di rumah atau pokoknya kegiatan anak-anak biasa lah. Terus setelah saya ikut lektor sebentar itu, misalnya setiap hari Jumat kalau mau tugas. Mesti ada latihan dulu. Ya. Nah ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan itu tentunya saya semakin mengenal, ini ternyata orang ini ternyata teman-teman saya di gereja itu ada banyak. Oke. Dan saya tuh nggak sendirian gitu. Oke, berarti merasa ditemani gitu ya. Oke, ini poin penting untuk sederek sedaya teman-teman yang menyaksikan di layar HP, layar laptop, PC, layar TV, layar apapun, bahwa jangan pernah merasa sendirian. Karena seperti yang dikatakan Mas Johan, kita di gereja itu punya banyak teman, bahkan bisa dibilang saudara dan keluarga gitu ya. Sip. Gitu ya, setuju. Oke. Terus ke Mbak Diani. Yang ini menarik ini karena mungkin banyak juga yang merasakan seperti itu ya, dari mulai kenal agama Katolik, mulai tahu bahwa dirinya sebagai orang Katolik, tapi baru aktif ini baru-baru saja. Kalau Mbak Diani ini kan berarti 3 tahun terakhir. Apa yang akhirnya memutuskan untuk selain karena aku suka paduan suara gitu ya, apa yang memutuskan untuk aku tak ikut ke sana? Karena tadi kan sempat terungkap kalau di lingkungan tuh punya teman, berarti ada kekhawatiran tertentu dong kalau misalnya ke paroki gitu. Nah kira-kira apa? Aku ikut di paroki. Kenapa aku ikut di paroki? Aku melihat Johan, karena Johan udah join duluan kan di paroki. Masa aku nggak ikut sih? Iya benar. Dan setelah masuk di paroki itu ternyata banyak teman, banyak tawaran. Kayak misalkan aku masuk di paroki, di lingkungan aku dijadiin pembawa mazmur, membawakan mazmur, ditawarin lagi jadi ikut keroncong wangunan. Aku jadi vokalisnya. Berarti kan ada potensi di mana aku tuh sebenarnya bisa nih di paroki gitu kan. Makanya aku join di paroki. Oke, berarti yang memutuskan itu ya diri sendiri yang merasa, berarti tapi tentunya kan ada pergolakan, ada perdebatan yang dari yang sebelumnya tuh menutup akhirnya untuk membuka, kan pasti ada mendobrak itu semua. Nah itu kira-kira piye menemukannya dulu bagaimana? Aku tipikal orang yang minderan. Nah jadi gimana caranya sih biar aku nggak minderan lagi, biar aku pede gitu. Betul. Nah makanya itu aku harus berani tampil nih. Nah di mana? Di sekolah udah ikut paduan suara, terus di mana lagi nih gitu kan? Di paroki. Makanya aku sebelum ke paroki aku sebenarnya dari lingkungan, terus wilayah aku ikut lomba paduan suara di Kapel Gancahan yang 2018 itu pertama kali aku ikut wilayah. Nah di situ aku banyak temen nih di wilayah. Di wilayah juga ternyata ada yang masuk ke paroki. Nah aku tanya-tanya gitu. Benar-benar ya. Ini menarik juga untuk teman-teman, untuk para sederek sedaya ya. Tadi Mas Johan sudah bercerita seperti itu, Mbak Diani begini yang kondisinya berbeda, dalam arti kalau Mbak Diani ini akhirnya menemukan bahwa jebul nek aku mau aktif, aku mau mencoba membuka diri itu ternyata banyak juga loh teman-temannya tuh banyak. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman yang ada di rumah itu ya pelan-pelan, kalau belum bisa langsung untuk berani, mungkin dicoba untuk pelan-pelan gitu ya, untuk
untuk membuka untuk akhirnya ikut masuk gitu. Raketang mungkin sering dolan ke gereja sih misalnya gitu toh. Bener. Cari komunitas apa karena kan banyak toh. Ada lektor PA, ada komsos juga gitu ya. Iya. Oke. Terus ini tadi kan akhirnya menuju menurut saya itu sebagai lurung kamulyannya. Jadi maksudnya jalan menuju kemuliaannya. Itu jalannya tuh di situ, prosesnya tuh di situ. Ketika tadi pet sama sekali tidak, akhirnya terus aktif menemukan suatu istilahnya kembali ke jalan yang lurus gitu. Yeah. Meskipun sebenarnya tidak menggok juga, tidak salah juga, tapi ini akan lebih baik gitu kan. Nah, tentu saja di situ ada dampak atau ada efek-efek. Nah, apa feedback, apa efek yang dirasakan dari Mas Johan dulu mungkin? Ya, untuk dampak yang saya rasakan dari ikut kegiatan-kegiatan di gereja itu mungkin ketika saya di sekolah teman-teman saya yang tidak aktif melihat saya yang aktif kok dia bisa baca kitab suci bisa bagus gini. Kalau mungkin berdoa kok bisa spontannya itu bisa nggak cuma dalam nama Bapa ya Tuhan seperti biasa amin nggak seperti itu. Mungkin saya merasa teman-teman saya melihat kalau saya itu capable dalam agama gitu. Ya walaupun nilai agama saya nggak lebih buruk dari teman-teman saya. Iya. Ya tapi kalau misalnya soal doa atau apa itu saya bisa gitu. Oke, sip. Berarti di situ ya secara tidak langsung ya untuk dalam doa pun tata bahasanya bisa. Enggak cuman kayak gitu tadi. Duh Gusti kados wingi mawon amin ngoten. Enggak seperti itu. Iya. Oke, tadi Mas Johan sudah ya dampaknya akhirnya merasakan apa efek positif ya tentunya ketika memutuskan untuk kembali aktif lagi seperti apa. Nah, kalau Mbak Diani ini gimana? Apa gitu? Yang aku rasain karena aku dulu SD, SMP, SMA itu di swasta, di kumpulan orang Katolik Kristen. Betul. Jadi aku kurang merasakan ya udah nggak join juga nggak masalah karena aku berada di lingkup Katolik Kristen. Oke. Nah, setelah aku kuliah, aku di negeri. Nah, aku baru merasakan aku join di gereja, banyak temanku yang wah, kowe iki sregep banget ning gereja wae, rasah ning gereja wae sinau waean ngono. Jadi kayak pandangannya aku dianggap religius. Iya, religius. Jadi kayak ning gereja wae ikut kegiatan di gereja gitu. Jadi kayak teman-teman pada nganggap itu. Terus aku kalau di luar jadi lebih berani kayak konjuk tuh berani. Dalam nama Bapa Putra Kudus amin ya. Karena biasanya sok-sok iya, sok-sok enggak gitu. Okay. Udah sih itu aja sih yang aku rasakan kayak dulu aku nggak ngerasain itu, sekarang aku ngerasain. Oke, artinya tetap sesuatu yang positif ya yang diterima ya. Oke. Nah, ini menarik. Ini tadi kan sedikit secuil cerita dari Mas Johan sama Mbak Diani. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, seharusnya idealnya kondisi idealnya seorang remaja atau mungkin bisa disebut kita OMK zaman sekarang atau orang muda Katolik zaman sekarang tuh idealnya seperti apa tuh? Gimana kalau dari Mas Johan? Ya, mungkin kalau misalnya tipikal anak-anak muda zaman sekarang tuh mungkin beda sama saya. Kalau saya sendiri itu kan yo manut wong tua, yo pokoknya apik-apik lah. Wih ngarani dewi. Ora apa-apa Mas, karena kita perlu memuji diri sendiri soalnya nggak ada yang muji toh. Ya, kalau menurut saya terkadang teman-teman saya itu kayak ya nggak aktif ataupun nakal. Ya kalau menurut saya teman-teman tuh nakal boleh, tapi tetap harus berbakti pada orang tua, tetap harus kalau misalnya aktif di gereja, dipanggil gereja itu ya harus mau. Intine kasarane sembodo gitu ya, kalau sembodo. ngomong Jawa gitu. Ya. Oke, kalau dari Mbak Diani. Oke, kalau dari aku tahu kalian semua di luar sana banyak tugas, banyak. Betul. Semua betul, tuh betul. sibuk. Aku tahu betul, semua betul. sibuk. Aku pun juga sibuk. Tapi gimana caranya kita harus membagi waktu dong. Kalau antara pendidikan terlalu berat itu harus diimbangi dengan yang rohani. Itu kata papaku. Papaku selalu ngomong itu. Jadi pendidikan itu
oke, nomor 1, tapi harus diimbangi sama rohani. Kalau enggak ya nanti di rumah cuma belajar, cuma stres, enggak ada temen, jadi kayak enggak luas lah pertemanannya gitu. Pengalaman juga nambah kalau ikut kegiatan sana sini. Boleh ikut kegiatan sekolah kampus gitu, tapi harus ada yang rohani biar kayak kita jadi imannya lebih kuat lah, lebih tahu. Ya, ada pegangan hidupnya gitu lah. Oke. Nah, ini menarik sederek sedoyo, ini apa yang disampaikan Mbak Diani tadi ada sedikit cerempet dengan apa yang disampaikan Mas Agus Kentang di episode perdana waktu itu, yang mengatakan bahwa ketika kamu misalnya mau ujian besok pagi ujian, tapi hari ini malam ini mau tidur di rumah atau istirahat di rumah, dengan ketika besok pagi kamu ujian terus malam ini kamu ikut latihan core dan segala macam, pengetahuanmu untuk persiapan ujian itu akan ditambah secara otomatis paling tidak 40% gitu ya. Berarti seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang saya ada beberapa kalimat ini, nanti Mas Johan sama Mbak Diani setuju atau tidak setuju begitu dengan kalimat ini. Kalau setuju itu penjelasannya bagaimana, kalau tidak setuju kenapa kok bisa tidak setuju. Yang pertama, untuk ini konteksnya remaja ya, mau OMK atau Mas Johan dan Mbak Diani menerapkan ketika di luar gitu ya. Kalimatnya begini, ikuti dulu alurnya dan nikmati prosesnya. Setuju atau tidak? Setuju. Semua menjawab setuju. Mas Johan dulu, setuju. Ya, karena kalau misalnya nggak ngikuti alur dan prosesnya ya orang ngerti apa-apa. Orang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Okay. Ya pada akhirnya kalau misalnya melakukan sesuatu mesti ada sesuatu yang step-stepnya itu mesti harus ada. Betul. Kalau misalnya langsung jadi nyontek dong. Oh, benar. Ini konteksnya di situ ya, misalnya ujian dan segala macam. Oke. Kalau Mbak Diani? Setuju, karena nikmati alur dan alurnya dan nikmati prosesnya. Kalau kalian nggak ngikutin itu, ya kalian nggak punya pengalaman, kalian nggak punya kegiatan apapun, kalian nggak punya skill mungkin. Artinya ketika menikmati, kan setuju, ketika menikmati proses kan pasti proses itu kan ada proses yang enak, ada proses yang menyakitkan, karena belajar itu kan menyakitkan toh. Nah, itu artinya berarti menyetujui juga tentang itu, proses yang menyakitkan itu. Ya, kalau menyakitkan itu biasanya menyakitkan terjadi kalau kita agak lalai. Agak lalai. Itu sebagai pelajaran biar makin bagus, biar proses kita selanjutnya itu makin baik. Aku nangkep, menurutku kayak gitu sih. Oke. Jadi pun ini nanti akhirnya akan menjadi setuju ketika proses itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. Oke, bagus. Yang kedua, ini masih sama, konteksnya masih sama. Kalimatnya begini, nggak apa-apa, coba dulu aja mumpung masih muda. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Mas Johan dulu. Enggak apa-apa, coba dulu aja mumpung masih muda. Ya, mungkin kalau misalnya masa muda itu kan waktu remaja itu belum cari kerja, belum apa-apa, mesti harus melakukan kegiatan. Ya apa-apa ya kudu dilakoni sithik ngono lho. Termasuk yang negatif? Karena kan kita di masyarakat ada pergaulan ya kita tahu lah ada hitam dan putih di dunia ini pasti seperti itu. Ya menurut saya kembali ke diri masing-masing sih. Kalau misalnya teman-teman mau negatif ya monggo, tapi kalau menurut saya ya nggak bagus. Kalau mau melakukan kegiatan ya harus yang positif. Oke. Dan kalau misalnya coba-coba itu mesti kalau misalnya yang ku dengar dari orang-orang yang udah tua atau apa, misalnya dulu waktu kecil nggak ngelakuin ini, wah sekarang nyesel dulu nggak ngelakuin ini. Betul. Menurut saya sih itu yang misalnya saya dengar dari orang-orang tua itu. Orang-orang tua spesifiknya bapak mungkin gitu. Oke, kalau Mas Johan begitu lebih ke intinya ke poin yang positifnya. Kalau Mbak Diani? Aku setuju, karena ya selagi muda kenapa enggak? Toh juga belum ada kegiatan, yang paling cuma sekolah, ngapain sih, nggak ngapa-ngapain, cuma sekolah buat stres gitu kan.
ya itu ikut kegiatan, ikut dolan, aku bilangnya bersenang, membawa diriku kegembiraan, biar aku seneng. Menghibur diri sendiri gitu ya. Reward untuk diri sendiri gitu ya. Bener. Oke. Jadi coba aja dulu selagi masih muda itu konteksnya kalau misalnya mau dikatakan sesuatu yang baik ya bisa. Iya. Tapi ketika mau dijadikan sesuatu yang negatif, terus opo-opo dijajali, mendem dan segala macam misalnya kayak gitu juga itu sebenarnya nggak baik juga ya. Jadi kembali ke diri masing-masing. Oke. Lagi satu, masa muda adalah masa yang paling indah, jangan sia-siakan. Iya, setuju. Ya, Setuju benar. juga. Nah, ini sebelum tak tanya kok setuju bagaimana, begini. Kita melihat banyak fenomena, misalnya nyun sewu di luar, bahkan di dalam gereja mungkin atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Katolik juga, itu banyak yang masa mudanya terjerumus di hal-hal yang narkoboy gitu lah, narkoboy terus dan segala macam. Sorry ini nanti mungkin bisa disensor ya, tit gitu ya. Ditulis aja di bawahnya gitu. Nah, itu kan juga masa muda mereka. Tapi kan mungkin kalau digabungkan dengan norma masyarakat itu agak sedikit melenceng ya. Nah, tadi Mas Johan sama Mbak Diani itu menyetujui itu yang seperti apa toh? Dengan melihat yang begitu ya, ada sisi itu. Itu tadi mengatakan setuju itu yang kemana arahnya? Ya mungkin ngomong wae Mas, ora apa-apa. Ora bayar rak ngomong ngene. Ora apa-apa. Ya. Mungkin ketika pada masa muda itu masa yang paling indah ya. Karena ya segala sesuatunya itu masih menyenangkan. Karena njaluk ya, bukan golek dhewe. Garek nembung ya, Pak, Mah gitu ya. Oke. Mungkin seperti itu. Iya di situ. Bisa jadi. Ketika waktu setelah tua nanti itu mungkin ada orang tua nanti berkeluarga atau apa. Betul. Mungkin nanti mikirin ada utang atau apa segala macam. Itu menurutku udah bukan sesuatu yang indah lagi. Pada waktu masih muda, masih remaja itu kan masih bebas mau ngapa-ngapain. Betul. Nah, makanya menurut itu kalau bisa dibilang masa-masa yang paling indah ya benar. Karena belum mikirin sekompleks orang tua yang pikirin nanti, dan kegiatan apapun yang dilakukan sepositif mungkin itu mungkin akan berguna di masa depan. Artinya untuk mengeksplor dirinya itu waktunya lebih banyak gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Diani, aku setuju sama Johan. Menurutku juga kayak gitu. Karena masa muda ya masih diurus orang tua, masih banyak temennya, masih kegiatannya harusnya banyak dong. Masa muda-muda kegiatannya dikit, nggak ada kegiatan gitu kan. Nah kalau udah tua besok kan banyak pemikiran yang lebih kompleks, banyak kegiatan yang mungkin besok nggak bisa dilakukan. Ya kayak dolan gitu terbatas misalnya kayak gitu. Jadi ya selagi bisa pas muda kenapa enggak? Oke, artinya tetap ke sesuatu yang positif. Nah, oke, ini luar biasa teman-teman, pesan dari Mas Johan dan Mbak Diani kita bisa menyimpulkan sendiri karena dalam tayangan ini nanti tergantung perspektif pandangan dari sederek sedoyo yang ada di rumah yang menyaksikan. Jadi kita tidak mengarahkan untuk kemana, tapi bisa disimpulkan sendiri. Oke, kita lanjut. Sebelum diakhiri sesi ini, sebelum kita tutup episode ini, dari Mas Johan dan Mbak Diani, mungkin ada satu kalimat atau dua kalimat untuk apa ya? Mungkin memotivasi teman-teman di luaran sana, atau mungkin yang ini yang menjadi pegangan moto hidup dari Mas Johan atau Mbak Diani atau toh nek remaja itu biasanya apa? Quotes gitu ya, kata-kata mutiara gitu. Mungkin dari Mas Johan dan Mbak Diani. Mas Johan sih mungkin. Ya, untuk buat teman-teman semuanya itu yo sing penting ki alon-alon waton kelakon. Engko nek misale wis kelakon yo puji Tuhan ngono kuwi. Nek urung yo wis. Artinya ya wis ki maksudnya piye? Besok dicoba lagi. Oke. Jadi tetap ada stepnya gitu. Ya. Alon-alon waton kelakon, gliak-gliak waton kecandak.
Apa ki mau jenenge? Tuturi Handayani. Ora ono beda hubungane. ya? Mas. Ora ono hubungane. Oke. Nek Mbak Diani. Kalau aku dalam diriku aku mesti bilang aku nggak sendiri, aku punya banyak teman, aku bisa berproses bersama-sama. Jadi itu kayak peganganku, aku jadi berani, kalian nggak sendirian kok, aku udah mengalaminya. Jadi kayak oke lah, ayo join gitu aja sih. Keren, luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Johan dan Mbak Diani. Mungkin untuk para sederek sedaya yang di rumah, saya menambahkan sedikit saja untuk mengakhiri episode kali ini. 1, tinggalkan ketakutan untuk sesuatu yang baik dan berikan yang terbaik dari dalam diri. Begitu, terima kasih, matur nuwun, berkah dalem. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah, makasih. Selanjutnya di podcast Lurung Kamulyan. Tugas komuni pertama kan suruh tanda tangan. Betul. Tanda tangan banyak gitu. Nah, salah satunya mengikuti rosario itu. Nah, kok jelek ya? Membosankan Iya, gitu ya? bener.